Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Veliki Novgorod adalah salah satu kota tertua di Rusia, menyimpan jejak sejarah yang kaya dan mendalam. Dikenal sebagai pusat perdagangan besar di Eropa Timur dan penggerak kebangkitan kekuasaan Rus. Kota ini memiliki kisah epik mulai dari invasi Tatar hingga perlawanan gigih melawan Moskow. Bangunan-bangunan bersejarahnya yang megah, seperti Katedral St. Sofia, tetap berdiri kokoh, mengingatkan dunia akan masa keemasan Novgorod. Bagaimana kota bisa bertahan dan berkembang setelah banyak peristiwa besar? Berikut kami ulas seputar jejak kota tua Rusia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Veliki Novgorod adalah sebuah kota tua yang berperan penting dalam sejarah Rusia. Terletak di Rusia Barat Laut, tepatnya di tepi sungai Volkhov dekat Danau Ilmen. Dikenal sebagai salah satu kota tertua di Rusia, Veliki Novgorod pertama kali tercatat dalam kronik sejarah pada tahun 859 Masehi. Meskipun saat ini kota tersebut mungkin tak sebesar dulu, Veliki Novgorod memiliki sejarah panjang yang menempatkannya sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan budaya di Eropa Timur selama berabad-abad. Pada tahun 882, Oleg, Pangeran Novgorod, menaklukkan Kiev dan memindahkan ibu kotanya ke sana. Kiev kemudian berkembang menjadi pusat utama di wilayah Rus, namun Novgorod tetap menjadi bagian penting dari sejarah negara tersebut. Pada tahun 989, di bawah kepemimpinan Vladimir, penduduk Novgorod dipaksa memeluk agama Kristen, sebuah peristiwa yang menandai perubahan besar dalam identitas religius dan budaya kota ini. Novgorod kemudian mendapatkan hak otonomi pada tahun 1019 berkat Pangeran Yaroslav I yang bijaksana dari Kiev, yang memberikan kota tersebut piagam pemerintahan sendiri. Melalui lembaga bernama Veke yang mirip dengan Dewan Kota, penduduk Novgorod memiliki wewenang untuk memilih pangeran mereka sendiri, terutama fungsi militer. Setelah tahun 1270, Veke ini beralih fokus dan hanya memilih wali kota, yang menunjukkan bahwa kekuasaan politik semakin berada di tengah penduduk setempat, menjadikan Novgorod sebagai sebuah negara kota yang mandiri. Keberhasilan Veliki Novgorod tidak hanya terletak pada kekuatannya di bidang politik, tetapi juga pada perannya sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Kota ini berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Eropa Timur. Jaringan perdagangannya meluas hingga ke Laut Baltik, Bizantium, Asia Tengah, serta seluruh wilayah Rusia Eropa. Salah satu mitra dagang utamanya adalah Liga Hanseatic, sebuah aliansi perdagangan yang sangat kuat pada masa itu. Novgorod berfungsi sebagai pintu gerbang Rusia untuk perdagangan Hanseatic, dan kemakmuran kota ini sebagian besar bergantung pada perdagangan bulu yang diperoleh dari hutan-hutan lebat di wilayah utara Rusia yang berada di bawah kontrol Novgorod. Pada abad ke-12, Novgorod mulai mendirikan kota-kota anak seperti Vologda dan Vyatka yang menjadi pusat-pusat kekuatan baru di wilayah tersebut. Meskipun Novgorod terlibat dalam berbagai konflik dengan Pangeran Suzdal, kota ini mampu mempertahankan kekuasaannya, seperti terlihat dalam kemenangan mereka pada tahun 1169 dan 1216. Kota ini juga menunjukkan daya tahannya selama invasi besar oleh Tatar pada tahun 1238 sampai 1240. Meskipun kota ini tidak hancur dalam serangan tersebut, Novgorod terpaksa mengakui kekuasaan Tatar
sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh banyak negara-negara di Rusia pada saat itu. Namun di bawah kepemimpinan Alexander Nevsky, Pangeran Vladimir, Novgorod berhasil mengusir serangan dari Swedia di Sungai Neva pada tahun 1240 dan Ksatria Teutonik di Danau Peipus pada tahun 1242. Kemenangan ini tidak hanya melambangkan keberanian dan ketangguhan penduduk Novgorod, tetapi juga memperkuat posisi Alexander Nevsky sebagai pahlawan nasional Rusia. Pada abad 14 dan 15, Novgorod seringkali berhadapan dengan Moskow dalam perebutan supremasi wilayah. Meskipun kota ini beberapa kali berhasil mempertahankan diri dari serangan Moskow, seperti pada tahun 1332 dan 1386, akhirnya kekuatan Moskow semakin meningkat. Pada tahun 1456, Novgorod dikalahkan oleh Vasily II, tetapi kota ini terus menentang kekuasaan Moskow. Ketika Ivan III yang agung mengambil alih pada tahun 1471, ia mencaplok sebagian besar wilayah utara Novgorod yang akhirnya memaksa kota ini untuk tunduk pada kekuasaan Moskow pada tahun 1478. Meskipun penduduknya terus berusaha melawan dominasi Moskow, pada tahun 1570, Ivan IV yang dikenal sebagai Ivan yang mengerikan membantai banyak penduduk kota tersebut dan mendeportasi para penyintas. Novgorod terus mengalami perubahan nasib sepanjang sejarah. Pada tahun 1611, kota ini direbut oleh Swedia yang menguasainya selama 8 tahun sebelum akhirnya dikembalikan kepada Rusia. Namun pada masa pemerintahan Peter I yang agung, dari tahun 1682 sampai 1725, Novgorod mulai mengalami penurunan pentingnya. Meskipun dijadikan ibu kota provinsi pada tahun 1727, kota ini tidak lagi menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan seperti sebelumnya. Selama Perang Dunia II, Veliki Novgorod mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak bangunan bersejarah hancur, namun upaya pemugaran yang teliti telah dilakukan pasca perang. Salah satu simbol kebangkitan kota ini adalah Kremlin yang terletak di tepi kiri sungai Volkhov, yang awalnya dibangun dari kayu pada tahun 1044 dengan dinding batu yang ditambahkan pada abad ke-14. Di dalam Kremlin ini berdiri Katedral St. Sofia yang dibangun antara tahun 1045 dan 1050. Katedral ini merupakan salah satu contoh arsitektur Rusia awal yang paling indah, dengan pintu perunggunya yang megah berasal dari abad 12. Bangunan-bangunan bersejarah lainnya di dalam Kremlin termasuk Istana Granit dari tahun 1433, Menara Lonceng yang dibangun pada tahun 1443, dan Kapel St. Sergei. Di luar Kremlin, Novgorod memiliki banyak gereja bersejarah lainnya yang berdiri kokoh hingga hari ini, termasuk Katedral St. Nicholas yang dibangun pada tahun 1113. Gereja-gereja lain seperti Katedral Kelahiran Bunda Maria dan St. George abad ke-12, serta Gereja Transfigurasi dan St. Theodor Stratilata dari abad 14, menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan masyarakat Novgorod selama berabad-abad. Pada tahun 1992, banyak monumen abad pertengahan di Novgorod serta lukisan dinding abad 14 diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, sebuah penghargaan yang menegaskan pentingnya kota ini dalam sejarah dan budaya dunia. Saat ini, Novgorod merupakan pusat pariwisata yang penting di Rusia. Selain itu, kota ini juga memainkan peran utama dalam industri, terutama dalam produksi pupuk kimia, logam, dan produk kayu. Meskipun jumlah penduduknya telah menurun dari masa kejayaannya, dengan populasi sekitar 217.706 orang pada tahun 2006, Veliki Novgorod tetap menjadi simbol kekayaan sejarah Rusia.
Demikian seputar jejak kota tua Rusia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kota tua tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.